Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aurelia Nisa Putri Salsabila dengan NIM 14144042428 dari kelas C angkatan 2024. Nah, di sini saya akan melakukan uji praktek SPSS Mandiri dengan judul riset efektivitas penggunaan transportasi umum di Jakarta. Nah, ini sudah ada data yang diberikan oleh dosen saya untuk dimasukkan ke dalam SPSS. Nah, sebelum masukin datanya, saya akan mengisi variabel view-nya dulu. Nah, sesuai arahan di sini kita bisa isi jenis kelamin. Di sini pakai underscore karena kalau nggak pakai jadinya ilegal. Terus di sini desimalnya kita jadiin 0, labelnya di jenis kelamin. Di sini bisa pakai spasi. Value-nya ini kita isi dengan satu laki-laki, lalu kita add. Nah, yang kedua itu bisa kita isi perempuan, lalu kita add dan oke. Nah, ini sudah. Align-nya saya akan ubah ke center dan measure-nya saya ubah ke nominal. Nah, lanjut. Yang kedua itu ada domisili. Ini desimalnya juga 0, labelnya domisili. Nah, value-nya ini kita isi yang pertama itu ada Jakarta Barat. Lalu kita bisa pencet enter. Nah, yang kedua itu ada Jakarta Timur. Nah, kita enter. Yang ketiga itu ada Jakarta Selatan. Enter. Yang keempat ada Jakarta Utara. Kita enter, dan yang terakhir itu ada Jakarta Pusat. Lalu enter. Nah, ini jika sudah kita pencet OK. Lalu align-nya diubah ke center. Measure-nya nominal juga. Dan selanjutnya ada pilihan transportasi. Jangan lupa pakai underscore. Transportasi. Nah, dan desimal kita ubah ke 0. Labelnya pilihan transportasi. Value-nya itu yang pertama ada Transjakarta. Enter. Yang kedua ada KRL, enter. Yang ketiga ada MRT, enter. Lalu OK. Nah, jika sudah, sama align-nya ubah ke center dan measure-nya nominal. Oke. Nah, di sini data respondennya sudah, lalu kita akan masuk ke pilihannya. Yang pertama itu ada kenyamanan. Di sini desimalnya kita ubah jadi 0. Nah, di sini juga kenyamanan. Nah, value-nya ini sesuai arahan kita akan pakai skala Likert. Yang pertama itu sangat tidak setuju. Yang kedua ada tidak setuju. Enter. Yang ketiga itu kita pakainya cukup. Lalu enter. Yang keempat itu kita setuju. Enter. Dan yang kelima itu sangat setuju. Oke, enter lalu oke. Nah, ini sudah. Align-nya sama, kita ubah ke center, dan karena ini skala Likert jadi pakainya measure itu ordinal. Nah, selanjutnya kita di sini isi dengan akses
aksesibilitas. Sama desimalnya 0, sini aksesibilitas. Nah, di sini biar gak lama, di sini kita bisa copy, lalu di sini bisa di Ctrl V. Nah, lalu sama ini juga center dan juga ordinal. Nah, selanjutnya ada kemudahan. Nah, sininya sama 0, di sini kemudahan. Nah, ini bisa kita Ctrl V lagi. Nah, sininya kita ubah center dan ordinal. Dan yang terakhir itu ada frekuensi. Nah, sini kita ubah jadi 0 lagi, frekuensi. Nah, sini bisa kita Ctrl V lagi. Lalu align-nya center dan ordinal. Nah, ini semua variabelnya udah dimasukin, lalu kita bisa masukin ke datanya. Karena aku absen 14, jadi aku pakai set data B. Nah, sini bakal aku cepetin aja, karena ini bakal makan waktu lama banget, jadi pokoknya tetap disamain nih, baris 1 ke baris 1 juga. Ini bakal aku cepetin karena bakal lama banget. Oke. Ini datanya sudah semua dimasukin, ini nggak boleh ada yang salah nih. Nah, ini udah semua aku masukin. Nah, di situ kita bisa mulai ke analisisnya. Nah, di sini analisis yang pertama itu ada statistik, deskriptif, cross-tab, data profil responden. Nah, karena sudah, sih kita buka analyze, kita buka deskriptif, statistik. Nah, karena disuruhnya cross-tab, kita buka yang cross-tab. Nah, di sini rows-nya bisa kita masukin jenis kelamin, domisili, dan pilihan transportasi. Nah, kenyamanan ini bisa kita masukin ke columns, aksesibilitas, kemudahan, dan frekuensi. So, kita di sini bisa display, kita checklist, dan suppress table. Nah, statistiknya nggak ada yang perlu diubah. Lalu kita pencet OK. Nah, tinggal kita tunggu sampai datanya selesai. Nah, di sini udah jadi nih datanya yang kita minta tadi. Nah, lengkap beserta bar chartnya nih. Dari jenis kelamin, nih jenis kelamin di sini ada. Nah, lengkap ya, domisili. Nah, pilihan transportasi. Nah, ini lengkap ya semuanya udah. Kenapa ini ada banyak? Karena tadi kita samain kayak ini dari kenyamanan. Nah, ini dari jenis kelamin ini dari bagian kenyamanan tuh gimana? Ini aksesibilitas gitu.
Oke, kita lanjut ke analisis selanjutnya, ada analisis validitas. Nah, ini bisa kita pencet ke analyze, di situ ke correlate, itu bivariate. Nah, di sini kita masukin aja semuanya ke variabel, masukin semuanya. Nah, itu ininya kita checklist semua nih yang sebelah kiri. Lalu optionnya di sini kita bisa checklist yang mean and standard deviation. Kita checklist lalu continue, lalu oke. Nah, di sini langsung keluar nih mean-nya berapa dan standard deviation-nya. Itu ya, correlation-nya. Oke, sudah bisa kita lanjut ke reliabilitas. Oke. Di sini kita bisa buka analyze. Itu kita buka scale. Itu reliability analysis. Nah, di sini kita bisa masukin semuanya nih. Di sini di item kita masukin semuanya sampai frekuensi. Nah, itu di statistik ini bisa kita pencet semua nih. Kita checklist semua yang sebelah kiri di item, scale if item delete, mean, variance, covariance, correlation. Nah, ini udah. Lalu kita continue, modelnya tetap di alpha, lalu oke. Nah, di sini langsung keluar nih. Tuh, udah keluar semua di reliabilitasnya. Oke. Lalu yang terakhir ada analisis regresi. Nah, analisis regresi ini kita harus bagi dua. Jadi ada variabel X dan variabel Y. Nah, di sini kita transform dulu datanya. Lalu kita buka compute variable. Nah, di sini kita tulis variabel underscore X. Di numeriknya kita bisa masukin kenyamanan plus aksesibilitas. Oke, nah ini buat variabel X ya. Kita oke. Nah, ini udah ada ya. Ini langsung udah ada. Nah, ini udah ada nih variabel X-nya. Selanjutnya kita bikin variabel Y. Ini kita ganti namanya jadi variabel Y. Dan di sini kita ganti dengan kemudahan ditambah dengan frekuensi. Nah, ini buat variabel Y lalu oke. Nah, ini udah. Nah, udah ada. Nah, habis itu baru kita langsung bikin analisis regresinya. Di sini kita bisa pencet analyze. Lalu kita bisa ke regression. Ada regression, habis itu linear. Nah, di sini dependennya kita isi dengan variabel Y. Dan independen ini kita isi dengan variabel X. Di sini nggak ada yang perlu diubah lagi. Lalu kita nggak ada. Oh, lupa. Di sini di statistiknya kita ganti, di sini kita checklist deskriptif. Lalu continue. Nah, di situ tinggal kita pencet oke. Nah, di sini langsung keluar nih variabel Y dan variabel X-nya. Oke, sudah lengkap semuanya. Nah, berarti tugasnya sudah selesai. Semua analisisnya sudah kelakuin. Jadi sekian videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.